Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tentunya sangat-sangat penting bagi kita umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela menderita, mencurahkan darahnya, dan mati di atas kayu salib demi menggantikan kita dari penghukuman dosa. Kita yang seharusnya yang disalibkan karena kitalah yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia menggantikan kita, Dia memberi dirinya dihukum mati di atas kayu salib demi memberikan kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus meninggal ataupun menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Dia mengucapkan kata-kata terakhir, yaitu di kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kata terakhirnya adalah sudah selesai. Sudah selesai. Apa maksudnya? Kata-kata ini begitu singkat dan sederhana, tetapi maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata ini memberikan kita suatu efek ataupun kehidupan bagi umat manusia yang berdosa. Apa maksudnya sudah selesai? Ini berbicara tentang misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Pekerjaan yang sangat-sangat mulia, di mana Dia menyelesaikannya dengan sempurna. Apakah misi tersebut? Apakah pekerjaan tersebut? Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 dan 47, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus harus menderita, harus dianiaya, harus dihina, harus mencurahkan darahnya, harus mati di atas kayu salib. Itu adalah sebuah ketetapan daripada Tuhan Allah. Dengan tujuan apa? Untuk menanggung segala penghukuman dosa kita. Tuhan Yesus benar-benar Dia memberikan dirinya menderita dan mati demi memberikan kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, di sini di ayat yang ke-47 Tuhan Yesus mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dengan kematian Tuhan Yesus ini, maka memberikan kita pengharapan yang kekal. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka akan ada pengampunan dosa. Saudara-saudara, di Perjanjian Lama Tuhan sudah mengatakan kepada orang Israel, barang siapa yang berdosa melakukan pelanggaran, dia harus mengorbankan anak domba. Domba tersebut harus tercurah darahnya dan nyawanya pasti mati. Dan itu dilakukan oleh orang Israel bertahun-tahun lamanya. Tetapi itu hanyalah sementara saja. Akan ada yang aslinya, sejatinya, di mana domba tersebut sekali dipersembahkan memberikan kita pengampunan dan hidup yang kekal secara permanen. Satu kali dipersembahkan, maka selamanya kita mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Dan itulah tergenapi bagaimana Tuhan Yesus, Dia harus mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Firman Tuhan di kitab Ibrani mengatakan, tanpa pencurahan darah tidak akan ada pengampunan. Tidak akan ada pengampunan. Dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Di situ dikatakan firman Tuhan juga di kitab Petrus
bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita yang mematikan, yang membuat kita binasa. Itu bukan kanker, bukan penyakit jasmani, tetapi dosa yang akan membawa kita kepada neraka selama-lamanya, menderita selama-lamanya. Nah, tetapi Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, sempurna. Penebusan dosa bagi umat manusia sempurna. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa selamat dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan baik. Satu-satunya yang Tuhan sediakannya itu melalui Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Jadi kita harus datang kepadanya. Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Kita mau datang meminta pengampunan dan mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Engkau telah mati untuk menebus dosa saya. Ya, supaya kita terbebas, terlepas daripada penghukuman akan dosa. Jadi kita harus memuji nama Tuhan Yesus bagi kita orang yang sudah percaya. Selalu bersyukur. Dan kita harus selalu mau hidup semakin mengasihi Tuhan. Memberikan hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Bagi kita yang belum percaya, marilah kita bertobat dan serahkan diri, ikut Tuhan Yesus. Maka kita akan mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.